Selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa di dalam program Sarapan Rohani pada hari ini, Kamis tanggal 6 Maret 2025. Sebelum kita mengawali segenap aktivitas kita di sepanjang hari ini, marilah kita bersama mendasari setiap kegiatan kita hanya di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Namun sebelumnya, mari kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa yang kami puji dan kami sembah di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan berterima kasih Bapa atas penyertaan-Mu di sepanjang istirahat kami dari malam hari, hingga pada pagi hari ini kami dapat bangun di hari-Mu yang baru dengan penuh sukacita. Bapa, sebelum kami akan melaksanakan setiap aktivitas kami di sepanjang hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati kami dengan firman-Mu, sehingga sungguh Bapa kami dapat melakukan aktivitas kami seturut dengan kehendak dan rencana Bapa. Bapa, anak-Mu yang Kau percayakan dalam membawakan firman-Mu, kiranya otoritas-Mu lah yang terjadi atas kami, sehingga benar hanya firman-Mu lah yang dapat tersampaikan dan kami semuanya dapat menerimanya dengan hikmat dan baik ya Bapa. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, berfirman-Lah karena kami setia dan siap untuk mendengarkan. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, renungan kita pada pagi hari ini terambil dari 2 ayat dalam Kemudian Janji. Yang pertama yang terambil dari Maleakhi 1 ayat 11. Demikian firman Tuhan, dari terbitnya sampai kepada terbenamnya matahari, namaku besar di antara bangsa-bangsa. Firman Tuhan semesta alam. Firman yang berikutnya terambil dalam Matius 8 ayat 11. Aku berkata kepadamu, banyak orang akan datang dari timur dan barat dan duduk makan bersama-sama dengan Abraham, Ishak dan Yakub di dalam kerajaan surga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tema dalam renungan kita pada pagi hari ini adalah hormati dan pelihara anugerah Allah. Dietrich Bonhoeffer adalah seorang teolog Kristen, pendeta dan martir asal Jerman yang dikatakan atau dikenal karena keberanian dan kontribusinya terhadap teologi Kristen. Dalam satu pernyataannya, ia mengatakan bahwa anugerah Tuhan itu gratis, tetapi tidak murahan. Ketika kita meremehkan anugerah Tuhan, kita melupakan pengorbanan salib dan kedalaman kasih-Nya. Oleh karena itu, kita harus hidup dengan menghormati kasih karunia Allah dan memeliharanya dengan kesungguhan. Pada Maleakhi 1 ayat 11 menunjukkan bahwa Tuhan menegur umat Israel yang tidak setia dalam ibadah mereka. Mereka meremehkan ibadah kepada Tuhan. Mereka seperti orang yang sombong secara rohani, merasa aman, namun lupa bahwa kalau mereka tidak bertobat, mereka bisa kehilangan anugerah Allah. Sebab anugerah Allah tidak hanya berlaku bagi mereka saja. Karena itu, melalui Maleakhi, Allah menubuatkan bahwa namanya akan ditinggikan di antara bangsa-bangsa. Artinya bahwa tidak hanya umat Israel yang akan memuliakan Allah, melainkan semua bangsa yang percaya kepadanya. Membuat ini diteguhkan dan dibuktikan sendiri oleh
Yesus dalam Matius 8 ayat 11 saat ia memuji iman seorang perwira Romawi yang percaya kepada kuasanya. Perwira ini adalah seorang non-Yahudi, tetapi keselamatannya membuktikan bahwa kerajaan surga bukan hanya untuk orang Israel saja, melainkan terbuka bagi siapa saja yang percaya. Membuat Maleaki digenapi dalam Yesus Kristus yang berkorban bagi semua bangsa. Keselamatan adalah kasih karunia Allah yang tidak eksklusif untuk kelompok tertentu, tapi terbuka bagi siapa saja. Oleh karena itu, kita diingatkan untuk hidup menghormati Tuhan dengan memelihara kasih karunia-Nya melalui kehidupan yang benar dan menyembahnya dengan setia. Sebagai penerima anugerah Tuhan, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberitakan kasih karunia ini kepada orang lain, agar mereka juga dapat percaya kepada Kristus dan menikmati keselamatan dalam kerajaan surga. Mari kita hidup seturut dengan kehendak Tuhan dan menjadi saksi Injil di tengah dunia. Menghormati dan memelihara anugerah Tuhan Allah dapat kita lakukan dengan cara bersyukur atas segala berkat-Nya, hidup sesuai kehendak Allah melalui ajaran Yesus dan Alkitab, serta merawat ciptaannya termasuk lingkungan yang ada di sekitar kita. Kita juga dipanggil untuk menggunakan talenta yang diberikan demi kemuliaan Allah dan kebaikan bersama. Menjaga hubungan dengan Allah melalui doa dan ibadah, serta menunjukkan kasih dengan membantu orang yang membutuhkan. Hidup sederhana, mengampuni, berdamai, dan menjaga kesehatan fisik, mental, serta rohani, kita juga menjadi bagian penting dalam menghargai anugerah Allah. Dengan demikian, kita memuliakan Allah dan hidup sesuai dengan panggilan-Nya. Amin. Demikian firman Tuhan untuk kita semua hari ini. Kiranya Tuhan senantiasa menyertai dan memberkati di setiap aktivitas kita yang akan kita lakukan sepanjang hari ini. Dan percayalah, senantiasa kepada Tuhan serta senantiasa bertumbuh dalam iman kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga yang mulia, kami sungguh mengucap syukur dan berterima kasih ya Bapa atas kasih karunia yang telah Engkau anugerahkan kepada kami di dalam firman-Mu pada pagi hari ini. Bapa, ajarkanlah kami senantiasa mengasihi Engkau, mengasihi sesama, agar kami dapat senantiasa hidup rukun bersama dimanapun Engkau mempercayakan kami berada ya Bapa. Bapa, kiranya Engkau memberkati kami sehingga firman yang Engkau karuniakan pada kami pada pagi hari ini dapat menjadi pegangan di dalam kami melaksanakan aktivitas kami di sepanjang hari ini. Bapa, kami berdoa kepada anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan, yang senantiasa percaya dan melakukan perintah Tuhan. Kiranya Engkau memberkati kami semua anak-anak-Mu di dalam kami beraktivitas, di dalam kami mengerjakan tugas-tugas kami, di dalam kami melayani jemaat-Mu. Bapa, Engkau memberkati kami, jemaat-Mu, Galang Minyak Bembase, setiap kami di dalam pekerjaan kami, karya yang Kau percayakan kepada kami, serta kami berdoa bagi setiap kami yang pada saat ini ada dalam keadaan kelemahan tubuh ya Bapa, baik itu karena faktor usia yang sudah lanjut ataupun karena sakit penyakit. Bapa, Engkau mengizinkan ini semua dan kami yakin dan percaya
Tuhan akan mengangkat dan menyembuhkan kami serta memberi kami penghiburan yang sejati. Demikian juga ya Bapa, kami membawa setiap pergumulan kami ke dalam tangan-Mu. Kami yakin dan percaya Tuhan mengizinkan itu semua, dan Tuhan ada bersama kami, sehingga kami semakin dikuatkan, selalu dikuatkan, dan dapat melalui segala pergumulan ini. Dan kami percaya bahwa Tuhan membentuk kami sehingga kami semakin bertumbuh di dalam iman. Bapa yang di surga, kami juga membawa gereja kami, segenap program yang ada di masing kategorial. Engkau mengetahui setiap rencana dan program kami menyerahkan ke dalam tangan Tuhan, dan kami yakin dan percaya semuanya akan dapat kami laksanakan dengan baik, seturut dengan kehendak dan rencana Tuhan. Bapa, kami serahkan kehidupan kami di sepanjang hari ini. Kami yakin dan percaya Engkau menyertai dan memberkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa kepada Allah Bapa di surga. Haleluya. Amin. Demikian firman Tuhan hari ini Bapak Ibu. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Salam.